selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Siapa? Terus Ibrahim kemana? Apa aku sakit? Apa ya? Tadi temanmu ada Reza dengan Zulfan, dia sakit ya? Masih di pantai sana. Dia aku ingatkan jaga kondisi kalian. Sekarang hari ini Pak Guru lihat, Guru dengar banyak yang sakit ya. Kemudian Pak Guru mengecek kebersihan kalian di ruangan ini cukup bersih. Terima kasih yang tiket pada hari ini sudah melaksanakan dengan baik. Pak. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Kalau berikutnya lebih ditingkatkan kembali dalam kebersihannya. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai etika dan risiko kecerdasan artifisial. Ya, materi ini atau pembelajaran ini termasuk baru untuk kita semua, saya dan kalian, atau baru dengan kalian lah, termasuk baru kita belajar sama-sama di sini. Berikutnya, untuk tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu siswa mampu mendefinisikan konsep KA generatif, menjelaskan kualitas data dalam KA, menerapkan KA generatif pada kehidupan sehari-hari, menerapkan etika dan risiko penggunaan KA generatif, dan menganalisis konten website. KA itu yaitu kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Tapi singkat KA ya. Kecerdasan artifisial generatif, yaitu kecerdasan adalah konsep luas tentang mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, merencanakan, bermain catur, dan sebagainya. Di sini ada kata AI. Ada kata seperti itu. Menurut kalian itu apa? Aplikasi ya, aplikasi. Dia pintar tidak? Pintar ya. Dia bisa apa? Bisa membuat yang kita inginkan ya. Itu apa? AI sekarang. Dia lebih pintar. Kemudian yang berikutnya, teknologi KA generatif biasa digunakan untuk menghasilkan sebuah konten tertentu. Saat ini tersedia berbagai sistem teknologi KA generatif yang dapat diakses penggunaan melalui web seperti ChatGPT, Mobility, Webscape, Gemini, dan BLI dan lain-lainnya. Dari beberapa contoh ini, kalian sudah menggunakan yang mana? Gemini AI? Ya. Atau Gemini Google sudah pernah? Sudah. ChatGPT? Apalagi? Yang sudah kalian gunakan? Cici ya? Cici. Itu beberapa aplikasi teknologi KA sekarang yang digunakan. Kemudian prinsip kerja KA generatif, data latih digunakan untuk membentuk model KA. Model KA belajar pola dari data. Juga digunakan untuk menghasilkan keluaran baru. Keluaran bisa merupakan teks, gambar, suara, ataupun bentuk video. Jadi misalkan kalau kamu menginginkan sebuah gambar, dia akan munculkan sebuah gambar dan video ataupun teks yang lainnya. Kemudian di sini data latih seperti contohnya perbedaan di sini kucing dengan anjing ya. Nah di sini dia dimasukkan dulu. Kalau kalian ngetik misalkan buatkan saya gambar anjing, nah, dia munculnya akan anjing. Nanti sudah dilatih sih. Namun kita keluarnya kucing, ya. Kemudian algoritma pembelajaran mesin, dia lari ke KA inisial, contohnya mengenal binatang, dia kenal binatang tersebut. Kemudian yang berikutnya implementasi pembelajaran mesinan. Nah itu perlu masukkan. Kita misalkan masukkan gambarkan kucing berbulu merah sedang marah. Ya KA membuat gambarnya, kemudian keluarlah gambar kucing yang seperti ini yang kamu minta tadi. Gambarkan kucing berbulu merah, kemudian sudah merah, kemudian dia ekspresi sedang marah ya.
Jadi seperti itu. Jadi kita masukkan dulu perintahnya apa, nanti KA proses, kemudian keluarlah gambar seperti ini yang sesuai kita masukkan maunya apa, ya, untuk yang kita inginkan. Misalkan Jordan ingin gambar Acung sedang marah misalkan, yang dituangkan di situ di nanti kita mau ada di atau di Gemini, yang mana yang kita. Kemudian implementasi KA generatif pada kehidupan sehari-hari. Industri kreatif dan desain kecerdasan artifisial relatif telah membuka banyak peluang dalam industri kreatif seperti seni dan desain grafik. Kemudian yang berikutnya industri teks dan jurnalistik. Dalam dunia jurnalistik, KA generatif digunakan untuk menghasilkan konten berita, artikel, dan bukan buku. Yang berikutnya di industri musik juga, KA juga telah memasuki dunia musik dengan mempelajari ribuan lagu. KA dapat menciptakan musik baru dengan gaya dan genre yang berbeda. Pernah kalian lagi kemudian minta sebuah lagu ini? Ada semua ya? Ya, jadi kita sudah mempelajari ribuan lagu. Apa yang kalian inginkan, dia akan muncul. Dan genre-nya juga jenis yang berbeda-beda. Kemudian pengembangan game. Dalam industri game, KA generatif telah digunakan untuk menciptakan elemen-elemen dunia virtual secara otomatis seperti karakter, landscape, atau alur sebuah cerita. Kemudian pengembangan produk dan riset. Di sektor riset dan pengembangan produk, KA generatif digunakan untuk menciptakan prototipe produk baru yang memproduksi hasil eksperimen. Kemudian yang berikutnya dan periklanan. Di dunia ini KA generatif dapat digunakan untuk membuat deskripsi produk, ulasan otomatis, dan konten pemanasan yang relevan. Jadi KA dalam game. Kemudian etika dan resiko KA generatif. Jadi kita menggunakan itu ada etikanya, ada resikonya, ya, dalam kecerdasan artifisial. Etika dalam penggunaan KA. Satu aspek utama dalam etika KA generatif adalah memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan dan adil, serta menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektualnya. Jadi di sini secara transparan dan adil, tidak membeda-bedakan sebuah suku atau sebuah agama. Kemudian menghormati hak ciptanya, siapa yang membuat tersebut. Kemudian berikutnya lagi etikanya, transparansi dan keadilan. Di sini keadilan dalam KA berarti bahwa teknologi ini harus digunakan secara setara tanpa memihak atau merugikan kelompok tertentu. Jadi Pak Guru bilang, misalkan dari suku mana dirugikan, atau dari agama, daerah, ya, semuanya transparan dan adil. Kemudian yang kedua, hak cipta dan kepemilikan. Sampai saat ini masih didalami terkait hak cipta pada konten atau hasil dari AI tersebut. Jadi tetap perlu berhati-hati dalam penggunaannya. Ya, dalam penggunaan AI itu kalian harus berhati-hati. Jangan sampai kamu melanggar hak cipta. Ya, dapat diksi itu. Kemudian yang berikutnya, resiko penggunaan KA. Meskipun KA generatif memiliki banyak manfaat, penggunanya juga membawa berbagai risiko yang perlu diperhatikan. Ya, etikanya sekarang risikonya yaitu potensi menyalahgunakan dan hoax. Tahu hoax? Apa itu? Berita bohong, menyebarkan berita palsu tidak benar itu. Dengan kemampuan KA generatif untuk membuat konten yang sangat mirip dengan aslinya, berbagai pihak dapat memanfaatkannya untuk tujuan yang tidak etis seperti manipulasi informasi, penipuan, dan propaganda. Jadi kamu tipu orang. Ya. Terus guna. Dan tidak boleh ya. Kemudian etika resiko generatif yaitu yang kedua, bias dalam data dan hasil. KA yang dibangun dengan
dasar data yang tidak lengkap, tidak akurat, tidak relevan, ataupun tidak adil dapat menjadi ancaman bagi manusia. Ketidakadilan ya. Ini seperti dia protes ini, kenapa harus seperti hasilnya? Itu tidak adil. Kemudian yang ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan data, yaitu KA dapat mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data dalam skala masif, juga dapat menjadi ancaman bagi privasi serta keamanan data manusia. Pelanggaran privasi ya. Nah, kemudian kali ini kita akan aku tunjukkan. Di sini kita akan memasukkan jenis promnya untuk mendapatkan sebuah hasil yang kita inginkan. Di sini kita ambil dari modul saja. Penggunaan alatnya bisa pakai ChatGPT, kemudian Gemini AI atau DLE. Nanti kita akan coba. Jadi yang pertama kita masukkan promnya itu ke ChatGPT. Komputer semua sudah aktif? Ya ya. Kita coba. Kita membuat apa ya? Sebuah konten. Kita ambil contoh dari sini aja. Silakan buka Google Chrome-nya. Silakan masukkan ChatGPT. ChatGPT. Sudah masuk belum? Masih loading. Ada yang sudah bisa? ChatGPT. Sudah, Alvin masuk? Sudah ya. Kemudian masukkan promnya. Kita ambil contoh biar sama saja. Bisa dilihat? Ini dilihat nggak di depan? Bisa ya? Ada petik 2, buatkan teks promosi smoothie sehat bernama Sugar Tenang. Produk ini terbuat dari pisang, stroberi, dan madu tanpa gula tambahan. Gunakan gaya bahasa yang menarik untuk anak sekolah dan sertakan slogan yang keren. Jadi tulis di situ coba. Ya, Jordan silakan ditulis. Atau diketik. Yang ini. Di ChatGPT. Yang komputernya ada kendala, bilang ya. Pakai lewat kita lihat yang sudah bisa. Ada yang minta akun? Jadi mana ada?
Terus bahasa yang menarik. Gunakan juga bahasa yang biasa. Bahasa yang menarik. Apa ya? Untuk anak sekolah. Dan menciptakan ucapan dengan Yang tidak bisa yang depan dulu ya. slogan Punya Alvin juga bisa. Sarah punya? slogan apa itu Pak? Slogannya Slogan ya yang CAT ya. Kasih dia punya. Ini juga di depan. habis itu baca kanan Enggak, pakai shift, pakai shift. ini titiknya Pak Ya, klik. kasih video Begini, depan dulu. aku boleh dulu cek gitu sok Punya jadi, ini punya jadi ya punya saya. Yang lainnya ada yang merah warnanya. Dia teman sebelah atau dari depan. Kalau sudah diketikkan formnya kita belum. Gimana dong? Narik untuk anak sekolah dan sertakan slogannya. Sertakan slogan. Belum. Setelah kita klik ya, dia akan muncul hasil yang kita perintahkan. Setelah muncul begini, copy ini akan kita copy ke Gemini. Kalau kita pakai DLE, pada beberapa komputer atau laptopnya itu harus menggunakan akun username. Kita milik akun. Buka lagi di tab baru, kemudian Gemini. iya Pak kembalinya Saya begini ya. Oke, tambahkan lagi, klik tambahkan. Oh ada ya. Tambahkan, kemudian kita begini. mini Tambahkan tembak mana? benar itu segini ada tanda plus di atas ini dong bukan gitu Pak ada kan ada plus di atas iya bukan bukan gini Ini Pak, begini Google malah. Tadi nggak ya? ini toh Pak Barangnya enggak. Ini. Oke.
Angkat dia. Mana? Kalau lagi mandi itu berarti kayak sudah keluar. Pakai uang bisa masuk. Yang ini tadi Oke, kita bisa masuk. Ini aku gak bisa Ya, lah. coba sini aja ya. Ya itu apa boy? Banyak yang ngomongnya. Jadi setelah kita di ChatGPT, ngaprak kemudian muncul hasilnya. Ini kita copy ke Gemini. Kira-kira kenapa? Nah, muncul seperti ini lagi, kemudian kita perintahkan untuk kita membuat desain posternya. Ada apa kopi? Miripnya? Oh, ini lama. Nah, coba dilihat di sini dulu ya. Lalu ulang. Ya, lebih dari depan semua. Di situ banyak komputer yang oke, bisa masuk ya? Ya. Tadi sudah di sini ChatGPT sudah dapat hasilnya. Ini kita copy ke Gemini AI. Ya. Kemudian muncul form seperti ini. Kemudian kita perintahkan ke Gemini untuk membuat sebuah desain poster. Desain poster dari minuman apa tadi itu namanya? Sugar tadi itu. Kemudian hasilnya akan tampil yang seperti ini. Ini masih desain poster ya. Nah, itu banyak yang tidak bisa, kalau jelaskan saja nanti di lain waktu kita pelajari kembali. Sampai di sini desain poster ini atau gambar ini bisa kita download. Anda mau download di sini? Ada. Kita klik saja. Dia akan download untuk gambar desain ini. Kemudian berikutnya lagi kita bisa membuat desain poster ini dalam bentuk digital. Kita sisipkan di situ ada videonya, dalam video kemudian ada musiknya. Kita bisa lanjutkan hal tersebut. Tetapi karena waktu kita terbatas dan masih banyak komputer yang belum bisa login, nanti kita akan praktekkan di pertemuan berikutnya. Ya? Ini kan masih kegiatan pertama. Kemudian dengan terkait pembelajaran di minggu yang lalu, kalian sudah belajar tentang materi yaitu berpikir komputasi ya. Iya kan? Garis komposisi dan lain sebagainya itu.
itu masih berkaitannya dengan pembelajaran hari ini tentang risiko atau etika dan KA. Berdasar artifisial. Dan sampai di sini kita refleksi dulu pembelajaran kita di pagi hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang ya? Ya. Nah, kalian bisa apa saja di situ? Belajar. Belajar apa? Buat poster desain ya. Ya. Buat poster digitalnya. Ya. Pertemuan berikutnya. Ya. Kemudian sebelum mengakhiri, biar kita refleksi sedikit, kita ice breaking ya. Ice breaking di akhir itu apa? Semua berdiri Pak. Bernyanyi lagu-laguan. Ya, semangat dalam belajar. Mungkin kalian sudah tahu, sudah pernah dengar yang buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Bisa? Bisa. Satu, Nani. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan lagi. Gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Bisa? Sekali lagi, semangat. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Bertepuk tangan lagi. Gulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Kalian tadi sudah nyanyi seperti itu, kalian sudah senyum sendiri, tertawa sendiri. Tenang ya. Ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Maaf tadi pertama kita lupa doa ya. Iya. Kita berdoa di akhir aja nggak apa-apa. Satu orang memimpin doa. Bisa memimpin? Sebelum kita istirahat, kita berdoa. Terima kasih pada Mungkin yang telah melakukan kita dalam doa. Walaupun tadi di awal kita lupa doa ya, tidak apa-apa. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan materi sama seperti ini di pertemuan di hari berikutnya. Terima kasih, selamat pagi. Bye.